Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sedang mendengar rahimahumullah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-80 tahun 2025 sebagai anak bangsa yang hidup dalam keadaan aman, tentram, tanpa ada gangguan sedikit. Kita sebagai anak bangsa dituntut untuk selalu menanamkan semangat perjuangan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kenapa demikian? Sedikit kita menoleh ke belakang, bagaimana para pejuang, para pahlawan Indonesia ini, mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarga, mengorbankan harta, bahkan menyumbangkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, agar kita hari ini menikmati keamanan, kedamaian, dan ketentraman hidup, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas lainnya. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan selalu berjuang, menanamkan perjuangan baik di dalam diri kita, keluarga, dan lingkungan kita, agar ketentraman hidup di dalam berbangsa dan bernegara ini bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar rahimahumullah, perjuangan adalah sebuah kata yang syarat makna. Perjuangan bukan hanya mengangkat pedang di medan tempur, bukan hanya kita berjuang di medan peperangan, tetapi banyak bentuk perjuangan yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Di antaranya, kita berjuang dalam pendidikan, kita berjuang di dalam ekonomi, kita berjuang mencari nafkah yang halal, kita berjuang menjaga keluarga, kita berjuang untuk menahan hawa nafsu kita agar tidak cenderung ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjuang untuk selalu berbuat kebaikan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar rahimahumullah, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut ayat 69 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh atau berjihad mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran itu. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari ayat ini dijelaskan bahwa perjuangan itu tidak hanya mengangkat senjata, bahwa perjuangan itu tidak hanya sekedar terjun ke medan peperangan, tetapi perjuangan itu banyak maknanya. Berjuang untuk menuntut ilmu, berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, mewujudkan semua kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini, itu nilainya adalah sebuah perjuangan. Maka dari itu kaum muslimin, perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang, mereka itu betul-betul akan tercatat sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa saja yang berjuang, yang terbunuh dalam melindungi harta bendanya, maka dia adalah syahid. Bayangkan kaum muslimin, menjaga harta saja dianggap oleh Allah sebagai syahid, apalagi berjuang demi bangsa, negara, dan agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa yang hidup di zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, di zaman teknologi yang begitu canggih hari ini, kita harus betul-betul mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, dengan meningkatkan etos kerja kita,
dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, maka itu adalah sebuah solusi untuk mewujudkan perjuangan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari uraian ini, hari ini kita bisa tersenyum, hari ini kita bisa tertawa, hari ini kita bisa nyaman dan aman dalam bekerja. Itu semua adalah buah perjuangan dari para pahlawan kita. Maka dari itu, jangan pernah sekali-kali kita melupakan jasa para pahlawan. Dengan catatan kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, mewujudkan persatuan dan kesatuan, mengisi kemerdekaan ini dengan cara berpikir yang jernih, mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang maju dan bisa bersaing di kancah internasional. Kaum muslimin, sidang jamaah pendengar rahimakumullah, semoga uraian ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.